Assalamualaikum Pak Sindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Nah, kalau kabar saya hari ini cukup baik, Pak. Bahagia. Bahagia, sehat. Baik. Apa tujuan percakapan kita hari ini? Ya, jadi tujuan percakapan kita pada kesempatan hari ini yaitu untuk membahas tentang persiapan-persiapan dalam melaksanakan supervisi akademik nanti di dalam kelas. Ya, persiapan melakukan supervisi akademik kelas ya. Ya, betul. Rencananya Pak kelas berapa? Jadi nanti rencana saya ini akan masuk di kelas 7, Pak. Masuk kelas 7 ya. Ya. Saat proses pembelajaran apa tujuan yang diharapkan sebenarnya Pak? Nah, jadi tujuan pembelajaran saya nanti itu yaitu siswa itu dapat yang pertama siswa dapat menjelaskan tentang jenis-jenis potensi sumber daya alam. Kemudian yang kedua itu siswa dapat membuat karya dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di lingkungan. Ada dua tujuannya Pak? Ya, jadi ada dua tujuan. Ada dua tujuan pembelajaran. Untuk area pengembangan sendiri, kompetensi apa yang diharapkan sebenarnya Bapak untuk semester ini? Ya, jadi untuk pengembangan kompetensi yang nanti akan saya kembangkan itu berkaitan dengan pedagogik. Berkaitan dengan pedagogik. Itu dimana di situ nanti siswa bisa atau pembelajaran itu berlangsung dengan efektif, berpusat kepada peserta didik gitu. Kompetensinya pedagogik, lebih ke pembelajaran efektif berpusat kepada murid ya. Iya, betul. Berpusat kepada murid. Indikator apa yang harus dicapai di bagian pembelajaran efektif itu? Artinya nanti di dalam proses pembelajaran itu nanti diharapkan bahwa siswa itu benar-benar aktif ya. Artinya aktif, pembelajaran itu memang kita harus berpusat kepada peserta didik atau kepada murid gitu. Selain itu ada lagi? Kemudian untuk indikator ketercapaiannya itu salah satunya itu siswa itu bisa berperan secara aktif di dalam proses pembelajaran itu. Ya, baik. Ya. Untuk mencapai perencanaan tadi itu strategi apa yang Bapak gunakan? Jadi yang pertama itu tentunya sebelum saya membuat RPP itu ya tentu saya harus mencari dulu, kemudian menelaah CP, baru menelaah capaian pembelajaran, kemudian nanti saya susun sehingga bisa menjadi sebuah RPP. Kemudian juga selain itu saya berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Kemudian juga ya tentu saya juga belajar mandiri, mempelajari tentang apa-apa yang akan saya ajarkan di dalam kelas ya. Itu disusun melalui RPP itu, Pak. Begitu. Menyiapkan RPP, berkolaborasi dengan rekan guru. Ada yang lain lagi yang perlu? Kemudian yang lain tentu adalah saya juga harus menyediakan media pembelajaran ya. Media pembelajaran ya. Ya, misalnya seperti gambar ya. Nah, untuk menyediakan itu tentu pada tahap awalnya ya saya harus mengetahui siswa itu misalnya apakah dia auditori atau ya tentu dengan melakukan asesmen awal itu. Sebenarnya dengan menyediakan berbagai media atau perangkat-perangkat lainnya, sebenarnya apa tujuannya itu Pak, manfaatnya itu? Ya, artinya dengan kita menyediakan beberapa media yang bisa sesuai dengan kebutuhan murid maka itu menurut saya bahwa
itu bisa membuat siswa lebih aktif, kemudian Ya, 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 ya. di dalam proses pembelajaran siswanya itu bisa fokus Iya, pada materi dengan apa yang media itu dia bisa lebih aktif, fokus pada tujuan yang akan dicapai ya. iya, kemudian dengan itu kan kita sesuaikan dengan apa tujuan kita, Pak. Oh, Saya betul. menyesuaikan dengan tujuan daripada Baik, baik, baik. RPP yang akan saya capai. Ya, baik. Dari beberapa tadi yang sudah disiapkan, apakah Bapak mengalami hambatan pada proses perencanaan atau penyiapan berbagai beberapa media atau hal-hal lainnya? Apakah ada hambatan, Pak ya? Ya, tentu kalau hambatan itu pasti ada, Pak. Ada ya? Apalagi kita Ya. ketahui di tempat kita ini, khususnya di SMP dan SD, mungkin di Runduma ini, salah satu kendala itu karena tidak adanya listrik gitu, sehingga pada saat kita mau mencetak atau memprint media-media yang berupa gambar, kemudian artikel, Ya. itu bisa menghambat juga, Pak. Menghambat dia. Ya. Kemudian juga di dalam RPP saya ini kan tadinya saya ingin menggunakan Infocus Fokus dalam proses pembelajaran, ya. seperti menampilkan video tentang potensi-potensi sumber daya alam. Ya. Nah, tetapi karena tidak adanya listrik, sehingga hal itu Ya, ya, ya. Artinya jadi menjadi kendala, hambatan ya. jadi hambatan. Iya, artinya mau menggunakan pembelajaran sifatnya yang fokus tidak bisa lagi karena hambatan listrik tadi ya. Betul. Baik, baik. Pembelajaran dengan menggunakan yang fokus tentunya kan lebih baik ya. Tapi kan artinya kita mau laksanakan hal tersebut tidak bisa. Apakah ada solusi atau cara lain atau alternatif yang bisa kita gunakan sehingga pembelajaran itu artinya bisalah mewakili tadi yang fokus ini sebagai salah satu pengganti alat. Ya, baik. Artinya ketika hal itu tidak bisa kita laksanakan, maka saya akan mencari alternatif yang lain. Ya. Salah satunya untuk melaksanakan ice breaking, itu terpaksa saya alihkan dengan penggunaan HP. Oh, alternatifnya menggunakan HP ya? Iya, tapi nanti sebentar bisa juga kalau misalnya masih ada cas laptop, nanti bisa bikinkan juga laptop ya? Iya. Oh iya. Selain itu HP, laptop, apakah ada yang lain yang bisa digunakan? Kemudian kalau untuk kebetulan ada artikel-artikel nanti yang akan saya bagikan kepada siswa, ya, saya mencari alternatif karena kebetulan di sini ada puskesmas, dia memiliki lampu yang masih menyala, sehingga kita memanfaatkan aset itu yang ada di sekitar sekolah itu. Nah, jadi saya hanya sempat memprint beberapa artikel nanti yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Baik, baik. Saya kira apa yang diutarakan sudah sangat baik. Artinya bisa mencari suatu solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat nanti di proses pembelajaran. Nah, apakah dalam melakukan kegiatan tersebut ada yang terlibat ya dalam proses penyiapan pembelajaran tadi? Oh iya, baik Pak. Jadi saya tadi sudah juga menjelaskan mulai penyusunan RPP itu, itu saya libatkan atau guru-guru yang lain itu terlibat ya. Jadinya kita saling sharing, kolaborasi. Jadi guru-guru lain terlibat ya? Iya, ada guru kita saling sharing tentang RPP, bagaimana proses pembuatan, kemudian ya kita berkolaborasi lah begitu Pak. Kemudian ada juga kepala sekolah. Guru, kepala sekolah. Selain itu ada siswa juga karena di sini siswa juga ya Pak? Iya. Karena di sini kan ada salah satu tujuan yang saya capai itu mengenai ada satu produk. Jadi berarti artinya siswa pastikan terlibat juga kan? Iya. Siswa harus pasti terlibat di situ. Mulai dari menyiapkan media untuk tempat melukis nanti. Seperti itu. Sangat baik.
guru, kepala sekolah, siswa, semuanya terlibat. Nah, menurut Bapak, jika dari angka 1 sampai 10 ya, menurut Bapak itu skala yang akan diperoleh nanti itu di angka berapa? Ya, kalau di skala Ketercapaiannya, itu ketercapaian. ya kira-kira sekitar angka 8 lah, Pak. Angka 8. Iya, karena masih ada beberapa tadi kendala-kendala yang belum bisa kita atasi. Jadi angka 8 karena masih ada kendala-kendala tadi yang dialami ya. Iya, berkaitan seperti tadi kan seharusnya saya ingin menggunakan InFocus. Ya. Dari perencana yang sudah disiapkan ini Pak, kapan dilaksanakan? Nah, jadi kalau untuk itu pas di mata pelajaran PS Tepatnya kapan ya? ya, pada minggu ini. Ya, Minggu depannya atau minggu ini? minggu ini. Minggu ini. Iya. Oh ya, minggu ini. Baik. Minggu ini ya. Nanti Pak, kan kita ini sudah banyak, artinya kita saling sharing apa-apa yang akan dilakukan nanti pada saat proses pembelajaran. Nah, nanti pada saat pelaksanaan nanti kita akan ketemu. Saya akan masuk di kelas, melihat secara langsung proses pembelajaran Bapak seperti apa, ketercapaian, dan setelah proses pembelajaran nanti akan ada lagi semacam pertemuan, kita cerita lagi tentang hasil yang sudah diperoleh dari proses pembelajaran yang dilakukan. Baik, saya kira sudah cukup pertemuan kita hari ini. Untuk observasi sudah cukup. Nah, terakhir Pak, saya minta kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya dengan kita melakukan dialog seperti ini, pra-observasi itu sangat baik sekali karena di sini kita sudah menyiapkan, kemudian mulai mengetahui, memahami tentang apa-apa nanti yang harus disiapkan, kemudian tentang kendala-kendala nanti. Nah, tentunya nanti ke depannya akan kita lebih memperbaiki. Ya. Gitu. Oke. Selain itu ada lagi? Cukup ya? Cukup. Cukup. Oke, baik. Saya kira kegiatan kita hari ini sudah cukup. Nanti pertemuan berikutnya itu di kegiatan pelaksanaan ya. Oke, baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya.